Bersama dengan Dennis Lau dan Bobby Charlton, George Best membentuk trio terbaik sepak bola sepanjang sejarah Manchester United. Mereka lah yang kemudian dijuluki The Holy Trinity atau dikenal juga sebagai The United Trinity, trio maut paling sukses sepanjang sejarah Manchester United. Untuk menghormati kontribusi mereka, Manchester United meresmikan patung The United Trinity. Patung karya dari seniman Philip Jackson itu berdiri tepat di depan Old Trafford, berhadapan secara langsung dengan patung Sir Matt Busby yang diresmikan lebih dahulu. Dalam 6 musim karirnya bersama Manchester United, Best telah mencetak 179 gol dalam 370 pertandingan. Dia adalah salah satu pemakai nomor 7 terbaik yang pernah ada, sekaligus salah satu pemain terbaik United sepanjang sejarah. Puncak karirnya ketika ia membawa Setan Merah meraih gelar Liga dan Piala Kampion pada musim 1967-1968. Musim ini merupakan musim terbaik Best ketika ia mencetak 32 gol di semua kompetisi. Penampilan luar biasanya ini diganjar dengan trofi Ballon d'Or. Best tidak hanya menjadi pemain penting, tapi juga seorang idola. Wajahnya begitu tampan dan penuh dengan karisma. Decak kagum selalu hadir ketika ia sedang membawa bola. Trik-triknya bahkan bisa membuat pemain belakang seperti merasa dipermalukan. Sinar Best semakin berkilau ketika ia disebut sebagai First Media Celebrity Footballer. Ia mulai disebut-sebut sebagai El Beatle alias anggota kelima dari band besar asal Inggris The Beatles. George telah menjadi aktor sepak bola paling utama di Inggris. Ia menerima lebih dari 1000 surat dari penggemar setiap pekannya. Karir Best di United melesat laksana kilat. Pada usia 17 tahun ia langsung menjadi sensasi di dunia sepak bola. Sayangnya, karir Best juga meredup dengan cepat. Ia meninggalkan United pada tahun 1974 ketika usianya masih 28 tahun. Tidak ada lagi trofi, yang ada hanya sensasi dan kontroversi. Mendekati ujung karir, Best lebih sering mendapatkan masalah, mulai dari sanksi larangan bermain, perkelahian di bar, hingga bolos latihan. Masalah yang paling pelik adalah kecanduannya terhadap alkohol. Masalah ini yang sulit sekali dilepaskan bahkan hingga akhir hayatnya. Gaya hidupnya semakin berantakan dengan kebiasaannya menghabiskan uang di meja judi dan kegemarannya berganti-ganti pasangan. Ia juga sempat mendapatkan teguran ketika fungsi hatinya hanya tersisa 20% akibat kebiasaan buruknya tersebut. Dia harus menjalani transplantasi hati yang membuatnya bertekad untuk benar-benar berhenti minum alkohol. Sayangnya, Best tidak konsisten dengan ucapannya. Hanya setahun sejak operasi, ia kembali tidak bisa menahan rayuan alkohol. Dokter yang mengurusnya saat itu marah luar biasa karena pasiennya tidak konsisten dan seperti tidak berterima kasih kepada pendonornya. Best mencoba menata kembali kehidupannya dengan berhenti minum alkohol dengan minum obat. Akan tetapi efek samping obat tersebut justru membuat fungsi organ lain Best tidak berfungsi, hingga ia kembali masuk ke rumah sakit karena ginjalnya tidak berfungsi. Hingga akhirnya pada 25 November 2005, Best tidak sanggup lagi. Ia meninggalkan dunia pada usia 59 tahun dengan meninggalkan sebuah pesan singkat, namun punya makna yang sangat dalam kepada orang-orang yang punya gaya hidup sepertinya. Jangan mati seperti saya, begitulah isi pesan tersebut.